Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Januari 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Jadi sekali lagi di sini saya ingatkan sebentar, untuk promonya ini masih berlanjut sampai di akhir Januari 2026. Oke. Nah, sekarang goldnya sudah memasuki area yang sangat luar biasa ekstrim. Apakah saya takut? Yes, ini saya takut banget ya. Ini saya sangat luar biasa worry untuk di gold. Jadi sekarang ya, kalau boleh saya bilang, ini sebaiknya kalian jujur, saya sudah close buy yang ada dari bawah di sini, dari harga 66. Dari harga 63 saya sudah close buy ketika di harga 4780 ya, dan ini harganya sudah naik tinggi sampai 4825, tembus ya sampai 4836. Jujur saya pribadi ya, bukannya nakut-nakutin, memang ini clear banget marketnya sudah gila naiknya. Cuman kalau dilihat ini sudah keterlaluan menurut saya, dan ingat, kita tidak ada profit taking di area 4700. Kembali lagi ya, 4700 kita tidak ada aksi profit taking. Jadi adapun drop nanti ke depannya, jikapun terjadi profit taking ekstrim, ini akan turun sejauh 1200 pip. Anggaplah dari sekarang sampai ke 4700 akan terjadi profit taking sejauh 1200 pip. Jadi saya tekankan sekarang, hati-hati. Target ini kelihatan banget nguber 5000 ya. Ini target terakhir ini saya ya. Ini kan saya udah buat nih 4825, 4875. Lewat dari 4875 udah 5000. Cuman kalau dilihat sekarang kan ini sudah cepat banget ya harinya ya. Jadi baru satu hari ini marketnya sudah gila naiknya, udah nggak pakai obat gitu kan. Langsung spike naik. Karena kalau kita lihat juga di sini korelasinya lagi nggak masuk. Karena kalau kita lihat XAU di sini sudah naik 1%, sedangkan XAG di sini flat. Ya, XAG di sini flat, jadi harap hati-hati sekali ya. Di sini kalau dibilang apakah concernnya terhadap Greenland dan sebagainya, iya, itu masih tetap menjadi konflik. Yang lagi satu sebenarnya di sini ada alasannya, yaitu masalah Japanese government bond. Jadi bond yang berusia 30 tahun ya, itu mengalami kenaikan ekstrim luar biasa, sehingga menyebabkan yang namanya yen market itu dropnya luar biasa. Ini kalau yang 10 tahun kan ya, ini termasuk 10 tahun ini udah all time high terus ya kan, sudah mau mendekati di atas 2,4%. Kalau yang 30 tahun ya, ini kalau 30 tahun ini udah tinggi sekali, hampir ke 4%. Ini sebenarnya worry ya. Jadi ketika dunianya ini sedang, termasuk Jepang sendiri, agak sedikit berbahaya, jujur ini sebenarnya berbahaya juga ya. Jadi kalau dibilang goldnya ini banyak alasannya naik, iya, geopolitik iya, kemudian masalah concern dari ekonomi di Jepang, karena ekonomi Jepang pasti akan berurusan dengan ekonomi global juga. Itu juga menjadi concern bahwa ini goldnya rada sedikit gila ya, boleh saya jujur nih, goldnya rada sedikit gila. Jadi kalau yang pengen ambil posisi, jujur saya pribadi pengen ambil buy, jujur ya. Ini saya sudah close buy di 63 sampai 80 di sini. Jujur saya kemarin malam saya nggak expect marketnya naik sampai sini ya kan. Saya sudah close jauh 1000 pip di sini ya, dari 63 sampai 80. 63 sampai 80, 1200 lah ya saya close. Saya nggak expect naik sampai tembus 4800. Karena seperti biasa ya, saya pengennya tuh setiap $100 itu terjadi profit taking. Karena ini kemarin permasalahannya, setiap dia tembus level $100 itu tidak ada profit taking. Ya, kembali lagi saya ingatkan, ini potensi ada profit taking seperti kayak di Desember 2025 kemarin ya. Tembus 4.400 ya, di sini nggak ada profit taking, tembus lagi 4.500, sekiranya ada profit taking tipis tapi hanya koreksi, kemudian tembus 4.545 baru dia drop ke bawah. Jadi ini bisa aja kayak kemarin ya. Memang sih kalau dilihat apakah big player bakal melakukan profit taking ekstrim, bisa jadi ya, bisa jadi.
Cuma sekali lagi saya nggak tahu di mana letaknya. Apakah di 4850 ataukah pas di 4875, karena range dari 4825 dan 4875 ini adalah range dari 200 extension Fibo. Dah, lebih itu ya. Ini sebenarnya kalau sudah sampai 200% extension Fibo itu sudah rada nggak masuk sebenarnya kalau dipakai. Ya. Jadi sekarang hati-hati aja kalau kalian ingin ambil posisi, karena bukannya saya nakut-nakutin, sekali lagi kalian bisa lihat sendiri dari segi time frame H1 kita mendapatkan banyak banget liquidity. Banyak sekali ya. Ini ekor-ekor di bawah di sini ini apa ya bahasanya ya? Ini enak banget nih. Ini bisa dibilang dari sini sampai sini lah ya, nih. Ini start dari 747 ya sampai di 4705. Ini merupakan liquidity yang paling enak kalau marketnya tiba-tiba drop ya. Ini bakal luar biasa ekstrim. Sekali lagi, saya bukannya nakut-nakutin, hanya sekali lagi ingatlah bahwa setiap apa yang naik kita pasti akan mendapatkan harga itu turun. Ya. Sekarang kalau kita lihat ini kemarin pada saat sesi live itu kan ada yang seperti mengira bahwa ini kejadiannya seperti di tanggal September tanggal 22 gitu ya, 19 gitu kan ya. Oke, sebelum itu untuk hari ini ya, hari ini kita ada berita. Ada Presiden Trump speak nanti malam. Ini speak di World Economic Forum Annual. Kemudian nanti malam kita ada data apa lagi ya? Ini pending home sale sih. Ini aja sih sebenarnya. Ya itu aja sih. Tidak ada tidak ada apapun di sini sekarang hari Rabu ya. Oke. Nah, kembali lagi ya. Di sini berarti sebentar, ini saya delete dulu ya, ini harganya sudah terlalu tinggi dan saya mau pakai teori cocok logi dulu ya. Ini kan kalau dibilang marketnya ketika retest dari bosnya di sini ya kan, ketika dia retest bos dan retest dari fair value gap itu kan marketnya langsung terbang tuh, nggak ada koreksi ya kan. Dan saya rasa ini seperti marketnya di tanggal berapa ya kalau boleh saya bilang ya, seperti yang ada di tanggal mungkin di akhir September sih ya, mungkin lebih mirip kayak di akhir September, karena kan ini miripnya begini. Di sini ada fair value gap ya kan, di sini fair value gap, kemudian di sini adalah RBS sebelumnya ya walaupun nggak pas banget ya kan. Di sini kemudian dia lari ya kan dari 3.700, 3.800, 3.900 dikit, kemudian drop dari 3.900 sampai 3.819. Ini ya satu candle ini dropnya 700 pip. Tapi ini kan ini all time high cepat ya kan, karena di bulan September ini kan kita tahu marketnya sedang gila gitu kan. Kemungkinan ini bisa seperti ini ya. Jadi kemungkinan di sini karena kalau kita lihat juga ini marketnya gila banget ya. Gila banget ini udah, ini udah saya males banget kalau udah ngelihat market kayak begini sebenarnya. Worry ya, nge-sell berbahaya karena nggak ada konfirmasi, nge-buy pun menurut saya ini sudah masih mahal sekali. Ya, tapi kalau kalian pengen nge-buy sekali lagi stop loss-nya tetap harus dipakai ya, jangan asal stop loss-nya kalau boleh saya ingatkan di sini ya. Hati-hati sekali beneran, hati-hati sekali ya. Di sini marketnya bos dan di sini otomatis marketnya sudah melakukan bos juga di sini ya. Berarti ini bosnya sudah selesai, di sini sekarang marketnya bos. Ya, secara daily breakout structure di sini. Dan secara indikator kalau kita lihat secara stokastik dan RSI, keduanya memang sudah masuk ke dalam zona overbought. Ya. Keduanya memang sudah masuk ke dalam zona overbought. Jadi ini memang momentum masih kencang naik, hanya saja secara intraday kita belum mendapatkan koreksi. Dan kemungkinan jika memang ini kita ditutup 3 bullish candle berturut-turut, ini akan menjadi yang namanya kemungkinan di sini akan ada fair value gap besar sekali ya. Besar sekali fair value gapnya bisa aja, apalagi di sini kita ditambah juga ada fair value gapnya yang baru, yang termasuk juga ini adalah fair value gap dari breakout structure all time high sebelumnya di 4643 ya. Nih. Jadi ini banyak banget nih alasannya kalau sebenarnya marketnya bisa turun sampai 4.600 untuk lanjut naik, ini sebenarnya bisa. Hanya saja kapan dan di mana gitu kan ya. Jujur ini udah sangat luar biasa ekstrim. Sekali lagi, memang ini potensi marketnya masih bisa naik, hanya saja saya nggak expect dia naik tinggi lagi ya.
Entah di mana. Kalau kita belajar kejadian kemarin, ketika market itu tidak merespek setiap 100 level, setiap 100 dolar ataupun setiap 1000 pip itu tidak ada profit taking. Secara historinya adalah kemarin terakhir itu adalah di harga 45.50 ya. Ini terakhir 45.50 adalah all time high ya, all time high yang dimana di sini marketnya langsung drop jauh ke bawah. Apakah potensial 50 dulu baru dia ngedrop ekstrim ke bawah? Bisa jadi ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa fail ya. Dan kemungkinan juga bisa fail, malah lanjut lari dan lari. Kalau histori sebelumnya di sini 4.000 ya, ini 4.000. Ini kan kalau ini nggak ada ya, karena kalau kita lihat di sini ya secara price nih, karena ini sebelah kirinya masih ada. Kalau sudah all time high di sini tembus 4.400 ya kan, 4.400 tembus 4.500, 4.550 kemudian baru dia drop. Kalau kita lihat di sebelah kiri sebelumnya koreksi ataupun ini sih ya seperti ini sih kayaknya sih ya. Di ini sih paling jauhnya ketika dia nggak respect ya. Ini kan sebentar, kalau dia ini lari 36 ya, ini 36, ini 36 break sampai 3675 turun. Oh ini respect ini. Kemudian 37 di break sampai 3790, ini respect ya. Kemudian di sini 38 respect. Ini setiap 100 dolar respect ini. Kemudian 3.900, 4.000, nah ini 4.000, 4.050 sama ya. Berdasarkan histori di sini juga nih ya, ini kan kalau bisa lihat 3.900 ya, 3.900 tidak di respect, kemudian besoknya marketnya masih naik ya kan di 3.972, kemudian di sini naik sampai 4.000 nggak di respect sampai akhirnya ketemu 4.059, kemudian dia drop dari 4.059 sampai 3.946 di sini sejauh 1.100 pip ya. Jadi hati-hati aja di sini. Kalau misalnya kena ini lagi 50 lagi dikit nih ya, nggak tahu deh ini kalau memang dia ngejar 50 kemudian langsung ambrol ke bawah sih ya, itu bisa menjadi trigger yang sangat luar biasa sih sebenarnya. Ya jujur saya worry nih, jujur saya worry sekali nih ya. Apakah kita bisa sell limit? Kalau kalian ngide sell limit, stop lossnya taruh di 75. Ya, kalau kalian ingin sell limit ekstrim langsung di 4850 berdasarkan histori ya. Kita belajar berdasarkan histori aja. Di sini kejadiannya sekali lagi ini dan ini. Ya. Ini. Dua ini ya, ini kan langsung drop. Nah, kemudian marketnya lari, ini kan 4.000 oke lah, 4.000 tembus, 4.100 sebentar, 4.100 kemudian 4.200, kemudian 4.300, dari sini dia drop. Dia di sini ada di 79 ya, paling tinggi. Berarti secara histori kalau kalian pengen ngide ngambil sell dari 4850 ya. Kalau kalian ada yang ngide ngambil sell dari harga 4850 sampai 4875, berarti stop lossnya taruh di 4889 atau enggak di 4890. Ini sejauh memang 300 pip, 400 pip karena kalau kita ngitung dari 4850. Tapi karena mengingat ini targetnya bisa profit taking sampai 4700 ataupun sampai 1000 pip ya, karena sekali lagi kebiasaannya ketika daily-nya itu tidak respect setiap 100 dolar, penurunannya itu adalah bisa sampai 1000 pip. Ini kalau kita lihat di time frame H4 ya. Di H4 di sini total dia langsung turun 2000 pip ya. Kemudian di sini total dia turun dari sini sampai sini 1900. Kemudian di sini ini ya kayaknya tadi ya. Ya, ini ya. Secara H4 total dari sini ke sini 1100. Jadi minimum adalah turun pasti 1000. Ya. Ini turun 1000, ini turun 1000, ini turun 2000. Jadi otomatis di sini hati-hati. Setiap berarti tidak ada respect 100 dolar ataupun 1000 pip, turunnya berarti 1000. Kalau dia beneran turun sampai 1000 ketika kena 4850, berarti kalau turun 1000 ya kita ambil 1000.
1100 ya, 1000 lah ya, atau enggak 1000 pas ya, 1000 pas. Kalau 1000 pas berarti ini 4750. Ini masih sangat luar biasa, make sense. Apa namanya, risk reward rasionya 2,5. 400 pip SL, kemudian TP 1000. Ya, anggaplah dari 4850 selimitnya. Lagi, ini kalau kalian bagian nekat sekali dan mengharapkan profit taking, dan saya pribadi pun ya mengharapkan profit taking sih sebenarnya, ya. Sekarang kalau kita lihat dari segi time frame H4. Dari segi time frame H4 di sini tadi di time frame H1 sudah saya kasih lihat juga ya kan, banyak liquidity. Dan ini terbukti dengan time frame H4 di sini tidak ada fair value gapnya. Walaupun di sini candle hijau semua, ya kan. Cuman candle hijaunya di sini itu apa namanya, tidak ada gapnya. Tidak gapnya berarti di sini memang apa namanya, bahasanya kayak akumulasi ya kan. Baru dia sekarang ini distribusi. Kencang partisipasi. Nanti baru dia distribusi ke bawah lagi untuk koreksi. Nah, di sini nih hati-hati ya. Ini kalau memang mengincar apa namanya, makanan di sini ya, ini bisa start tadi yang saya bilang dari 4747 sampai paling bawah 4705. Jadi ini kalau sekalinya drop ya 1000 pip pasti. Oke, secara H4 kita sudah diam di zona overbought selama, kalau boleh kita lihat, kita hitung sekarang ya, selama 20 jam ya, selama 20 jam. Dan kalau kita berdasarkan histori ya, ketika marketnya itu memang mau koreksi, ketika dia tidak respect level $100, kita berkaca pada ini ya. Anggaplah di sini mana ya, di sini 4400 ya kan. Di sini 49, turun 500 pip, naik lagi. Di sini berarti kita startnya itu dari sini. Dari sini sampai sini berarti ini 19 bar, atau enggak di sini ya 1 hari. Jadi di sini 10 bar. Kemudian kalau di sini dari 4000 ya. Oh, ini sih jauh ya. Ini sih 2 hari. H4 sih 2 hari ya kan. Kemudian di sini, nah ini paling dekat nih. Ini paling dekat karena tadi saya udah bilang lebih potensi marketnya itu seperti mengulang apa namanya, Oktober di sini ya, awal Oktober di sini. Di sini lebih ke 1 hari ya, 1 hari ataupun 11 bar lah bahasanya. 6 bar ya, 1 hari pas. Jadi saya lebih prefer kayak mengulang kejadian kemarin sih. Yang ini ya. Dia retest dan naik, tapi karena dia tidak respect, jadi kemungkinan di sini 2 Oktober sih. Nah, 2 Oktober itu ya, berarti di sini ya. 2. Nah, di sini berarti. Oh, ini kondisinya nggak overbought sih. Ini kondisinya beda. Berarti lebih ke di sini berarti. 8 Oktober ya. Pokoknya berarti lebih ke Oktober sih. Oktober awal kemungkinannya ini. Ya, ini sudah overbought. Keduanya overbought dan ini 83. Dan kalau dilihat ya, ini 83 H4 secara RSI itu sudah termasuk angka yang sangat luar biasa ekstrim. 83, sekarang nih 83, berapa nih? 83,4 lah ya, anggap ya. 83,4 secara RSI itu kalian bisa lihat itu adalah terakhir ada di 17 Oktober 2025 sebelum market itu ngedump ekstrim. Ya, ini kalian bisa lihat sendiri. Ketika H4-nya ini sudah nyentuh 83,4 sini ya, nih kalian bisa lihat. Di sini dia buat double top Oktober kemarin ya kan, baru dia sampai bawah tuh kan. Ini hati-hati. Hati-hati sekali ini ya. Dan sebelumnya di sini ya tadi sudah saya bilang ini potensinya mengulang kayak Oktober tanggal 8 di sini ya kan, sama tembus dia naik sampai di 84,6 secara RSI H4, baru dia drop ke bawah untuk ngereset sebelum naik lagi. Saya worry ini udah termasuk level yang sangat luar biasa ekstrim. Jadi kalau ada yang masih pengen ngebuy, hati-hati sekali, pergunakan stop lossnya yang sangat ketat. Jujur saya nggak mau ngebuy, untuk nge-sell pun menurut saya ya, kalau mau nge-sell sekarang minimum kalau ketemu 15 menit change of character atau enggak beneran berubah ya.
Karena sekali lagi ini H4 sudah termasuk kategori rawan, sudah termasuk kategori ekstrim naik, ya. Otomatis kalau mau nge-buy di mana? Sekarang secara H4 otomatis sebentar, coba kita cari dulu ya. Coba kita pakai teori rally base rally. Ya, ini base, ya kan? Ini rally. Kemudian ini adalah rally selanjutnya. Nah, rally base rally dari harga ini sebentar. Kita geser. Kalian bisa lihat apakah rally base rally H4 ini sudah selesai. Ini kalau kita lihat pucuk atasnya ada di 4845. All time high sekarang itu ada di 4844. Jadi ini bisa dikatakan hampir selesai, ataupun kalian boleh bilang ini selesai dari rally base rally H4-nya, ya. Sejauh 1543 pip selesai. Ya, berarti secara H4 ya udah, ini simpelnya adalah sekarang tinggal kalian tarik Fibo untuk mendapatkan di mana koreksinya itu. Tinggal tarik dari sini. Fibo H4 di sini akan termasuk ke dalam Fibonacci daily. Ya, karena swing low H4 sama kayak swing low daily. Walaupun sebenarnya ya kalau pakai versi pendek ada, tapi versi pendek itu lebih ke intraday ya. Ini kalau versi panjangnya ditarik dari change of character daily sampai anggaplah ini sekali lagi sudah selesai rally base rally. Sekali lagi ya, anggapnya. Ini bisa naik lagi tiba-tiba lagi seiprit doang kena 50 kemudian drop, itu juga bisa. Ya. Ini anggaplah selesai dari rally base rally. Maka kalian akan ketemu resisten become supportnya yang ada dari segi time frame H4 ada di 4690 selaku 50% H4, ya kan? Kemudian di sini juga bisa dikatakan sebagai area demand karena ini adalah area base yang panjang sekali, ya kan? Kemudian 61,8-nya mepet dengan all time high sebelumnya yang ada di sini 4645. Termasuk ini adalah all time high daily juga, ya kan, 4643 tuh sama. Ya, di sini tuh 4643 retest boss dan sebagainya ya. Tapi karena saya pakai ini H4, ini H4-nya bisa, ya. Untuk 38,2-nya ini pas banget di bagian bawah liquidity level 2 ya, di 4725 kisaran sini. Nih. Sekali lagi, jika titik nolnya ini 4844 karena ini saya menganggap rally base rally sudah selesai. Oke. Itu dari segi H4 udah, ini nggak ada yang bisa dilihat lagi karena kalau ini nanti dia drop profit taking ini bakal bisa dilibas habis ya. Kalau itu dilibas habis berarti ya udah, ini berarti dropnya secara H4 bisa sampai 50%. Atau enggak ya udah, dia ngincer H4 fair value gap di sini. Fair value gap paling terakhir. Dah. Combo ya, 50% fair value gap terakhir level liquidity dan sebagainya. Ini penumpukannya banyak. Oke. Ini kalau mau versi H4 ya. Sekarang coba ke H1. Kalau secara H1 swing Fibo yang dipakai itu adalah swing intraday yang ditarik dari sini dari 4659 ketika marketnya rally kemarin hari Selasa ya kan, sampai dimanapun titik nolnya. Dan sekali lagi anggaplah 4844 sekarang adalah all time high-nya sekarang dan tidak ada kenaikan lagi. Anggap ya, sekali lagi anggap. Ini tidak pasti soalnya, dan kalau ini memang dia berhenti sampai sini ya, berarti secara koreksi intraday-nya ini bisa sangat luar biasa jauh. Ya, memang secara H1 sekali lagi Fibo-nya kan ditarik dari sini. Sekali lagi ya, kalau kalian menganggap 23,6 ini adalah Fibonacci yang sudah selesai, it's okay, nggak masalah. Tapi saya pribadi adalah menganggapnya kalau sudah 38,2 baru saya bisa geser itu. Dan kalau kalian lihat sendiri di sini ada satu area demand kecil sebenarnya. Pas juga dengan 50% Fibo dan pas juga dengan level 1 liquidity. Ya, dan pas juga dengan angka psikologi 4750. Oke, jadi kalau kalian pengen nge-buy lagi nanti, silahkan considerin untuk ngambil buy di sini. Tapi ini area demand-nya sudah pernah dites sekali. Engulfing, retest, kemudian terbang. Ya. Jadi nanti kalau marketnya datang ke bawah lagi, lihat ini datangnya kenapa? Kalau datangnya karena profit taking,
kalian ukur seberapa jauhnya secara time frame H1. Dari sini ke sini memang 800 pips. Sekali lagi, secara teori yang tadi saya katakan di awal, ketika itu level setiap $100 ataupun setiap 1000 pip tidak di respect, biasanya adalah penurunan total adalah 1100 atau nggak sampai 1200 pip. Tapi itu kan total ya kan. Di dalam totalnya itu kita juga perlu tahu apakah secara intraday-nya itu bagaimana, apakah 800 berhenti, retest, kemudian lanjut turun lagi, itu juga kalian perlu tahu. Ya, jadi kalau kalian masih pengen ngide buy di 4750 tapi karena kalian nggak tahu itu apakah profit taking atau enggak, tetap hati-hati ya. Memang ini area level bisa dipakai, tapi menurut saya ini sudah agak terlalu bagus. Ya, sekali lagi saya worry-nya cuma satu, total dari profit taking bisa sampai 1200 pip. Ya, sampai 1200 pip. Dan sekarang kita anggap 4844 adalah all time high dan potensi 1200 pip ke bawah. 1200 pip ke bawah berarti dia menyabet sampai level terakhir liquidity di sini 4714. Kalau dia ekstrim sampai 1300, ingat ya, yang tadi sudah saya katakan di awal, biasanya 1100 sampai 1200. Pengecualian terjadi pada saat kemarin di sini ya kan. Ini pada saat terakhir di Desember kemarin ya kan. Ini bisa dibilang profit taking. Sebenarnya sih profit takingnya itu start dari sini ya. Ini start dari sini profit takingnya. Sini sampai sini. Ini kalian bisa lihat 700 pip. Ya, ini profit taking 700 pip, kemudian retest, lanjut turun dia. Dan kalau di total dari awal profit taking sampai dia drop, ini adalah 2465. Retest dan lanjut turun ya. Jadi kalau kita menganggap ini 246 pip adalah kelanjutan, kayaknya itu agak keterlaluan sih ya. Kalau sampai 2000 sih kayaknya mustahil sekali. Menurut saya sih kemungkinan sekarang kita akan mendapatkan angka profit taking yang baru. Antara mungkin tetap 1100 1200 atau ya udah ekstrimnya adalah sampai 1400 pip. Ya, ngejar nih 4710 atau enggak retest 4700 yaitu sampai 1427 pip. Sekali lagi, kalau 4844 adalah target yang selesai. Ya. Kalau ini adalah targetnya sampai 4700 berarti dia ngejar sampai 78,6. Ya, ini 78,6 mepet dengan 4700 ya kan. Jadi kemungkinan kena 4700 marketnya bisa mental tinggi. Oke. Tuh secara intraday. Ya. Ini kalau kalian ada yang ngide ngambil buy di sini aja. Tapi sekali lagi lihat ini buy-nya kenapa? Karena secara H1 intraday-nya kita juga tidak ada yang namanya koreksi secara H1. Ya, H1 kita tidak ada koreksi sama sekali dan secara indikator RSI sudah masuk di angka 88 yang dimana ini sudah sangat luar biasa ekstrim 88 ya. Dan kalau kita lihat terakhir 88 itu adalah sama kayak di H4 RSI-nya. Sorry agak beda sih di sini ya. Ya mirip lah ya kan di Desember 2025 kemarin. Kemudian sebelumnya ya di sini. Itu sih ya. Jadi ini hati-hati, ini sudah RSI-nya bisa dibilang sangat luar biasa dan ini wajib ada koreksi turun antara koreksi atau profit taking. Saya sih lebih prefer profit taking, nanti kita bisa ngebuy lagi. Ya, secara H1 seperti ini doang, ini nggak bisa saya papain lagi sih ya, karena kalau ini sampai lewat 4750 ya, udah ini marketnya bakal bablas. Tadi yang saya katakan di awal video adalah untuk ngebabat liquidity sampai bawah di sini. Makan semua nih ya, sampai bawah. Kemudian kalau pakai intraday pendek 15 menit berarti Fibonya sudah bisa diganti. Ya, untuk Fibonacci 15 menit adalah di sini sekarang. Dari sini sampai sini. Dan kalian bisa lihat 1618 ada di 4690, 1272 ada di 4720. Jadi jika mengikuti Fibonacci yang versi pendek dari sini dari 4747 sampai di 4744 sekali lagi ya kalau itu titik 0. 4720 adalah 1272 dan 4687 adalah 1618 di sini. Retest untuk bosnya daily. Oke, jadi ini bisa kalian pakai juga secara Fibonacci pendek ya kan, yang bisa kalian pakai. Oke, 15 menit bagaimana sekarang? Secara 15 menit
teorinya kita di sini ada area demand. Ya, jadi kalau kalian ada yang ngide nge-buy tipis di sini di harga 4783 bisa. Ya, bisa. Secara 15 menit di sini adalah fair value gap pertama, ya kan, paling dekat. Dan kalau ini gagal, berarti kemungkinan marketnya akan ngejar area demand di sini. Secara structure, ingat, secara structure kita tetaplah bullish, daily bullish, H4 bullish, H1 pun bullish. Kalau semisalnya H1 ini mau bearish adalah ini agak sedikit maksa sebenarnya kalau kita mau pakai H1 ya. Kalau H1 mau kalian ini luar biasa bearish adalah kalau nanti terjadi change of character di sini. Dan sekaligus ini adalah bakal bisa ngemakan liquidity-nya. Ya, karena sekarang secara H1 dia ngebuat high, ya, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Ya, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high tinggi, ya kan? Makanya tadi secara 15 menit ini adalah Fibonacci-nya tadi, ya kan, dari 4747 sampai all time high-nya sekarang. Jadi kalau ada H1 nanti tiba-tiba break ke bawah begini, ya kan? Ini kemungkinan sudah bearish secara H1, tapi secara H4 tidak bearish. Ya, secara H4 tetap bakal bullish, nggak peduli apapun itu ya. H4 potensi hanya akan bearish kalau marketnya itu drop di bawah 4658 di sini. Tapi ini masih belum pasti ya. Untuk H4 swing di sini ini masih belum pasti karena sekali lagi H4 pastinya swing adalah di sini. Dari daily juga change of character ya, dari sini sampai ujung itu. Ya, jadi kalau kalian mengandalkan ini sebagai nanti titik level H4 change of character, mungkin datanya kurang. Ya, mungkin kedepannya nanti kita perlu ngelihat nanti bagaimana. Apakah bakal terjadi swing baru H4 atau nggak tahu deh. Karena selagi H4 di sini marketnya masih hijau ya. 1 2 3 4 5 6 candle hijau semua. Jadi nggak tahu deh tiba-tiba putar balik bubar jalan gitu kan. Ya udah. Oke, cara H1 kalau kalian mau ngide ini adalah change of character bisa di bawah 4747. Kalau 15 menit bagaimana kalau terjadi change of character? Kalau bicara 15 menit change of character, jujur untuk sekarang tidak ada. Ya. Karena di sini marketnya itu satu candle doang soalnya ya. Satu candle doang. Jadi kalau mau paksa banget 15 menitnya adalah dari sini ya. High, low, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high tinggi ya kan di sini. Nah, ketika sampai sini ya kan, apakah di sini high dan low? Sebenarnya di sini agak sulit ya, karena di sini hanyalah satu candlenya doang. Tidak ada swing, tidak ada dua candle. Kalau misalnya ada dua candle kayak begini sih enak. Bisa dicek yang mana swing high dan swing low. Tapi karena ini adalah hanya satu candle, kemungkinan di 15 menit agak sulit dilihat, kecuali 5 menit. Di sini baru kalian ngelihat ada change of character. 5 menit loh ya. 5 menit. Tapi kalau 15 menit nggak ada. 15 menit terakhir tuh di sini doang nih, higher low-nya. Kemudian baru dia terbang. Sekarang kita cek 5 menit ya. Tuh, 5 menit benar ya kan? 5 menit dia ngebuat high, low, high. Ya, jadi secara 5 menit di sini kalau change of character berarti di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena di sini 15 menit ada fair value gap-nya. Jadi combo mautnya begini ya, kalau ini marketnya memang untuk turun sampai 4780 dan memang mau turun di bawah fair value gap-nya. Syarat pertama adalah 15 menitnya itu adalah gagal. Fair value gap ini wajib lewat. Ya, ngelewatin fair value gap. Oke. Kemudian di versi 5 menit terjadi change of character. Nanti ketika marketnya retest dari change of characternya, kalian ngelihat antara bearish engulfing atau change of character dari M1-nya gitu kan, tiba-tiba dar kayak begini, nanti kalian bisa sell target sampai area demand. Ini sih lumayan juga ya dari sini, dari 4811 sampai 4783 sih lumayan juga ya, 200 pip. Kalau kalian ngide sell karena 5 menitnya terakhir change of character adalah di sini. Kalau 1 menit ya even itu 1 menit ya. Even itu 1 menit sebenarnya di sini masih bullish. Jadi semua time frame ini bullish, tidak ada bearishnya sama sekali ya. Jujur ini semua time frame-nya bullish, nggak ada bearish sama sekali. Oke. Jadi sekali lagi, hari ini hari Rabu ya.
Hari Senin naik, hari Selasa sudah naik. Ya, kenaikan ekstrim kita sudah mendapatkan ibaratnya 2 hari berturut-turut, dan termasuk hari ini pun kenaikannya sudah total sejauh 865 pip. Dan tidak merespek dari setiap level 1000 pip atau setiap $100. Ya. Jika nanti misalnya terjadi aksi profit taking, sebaiknya kalian waspada, jangan langsung hajar buy. Ya. Dan kalau kita ini terakhir ya, kalau kita melihat historinya, kapan itu biasanya profit taking terjadi? Kalau market setiap tidak respect ya, profit taking itu biasanya terjadi di jam ini. Saya contohnya ini saya pakai time frame H1 ya. Start di sini, anggaplah September kemarin ya kan. Ini startnya adalah sesi pre-London. Kemudian dilanjutkan dengan sesi New York. Kemudian di sini sesi New York profit taking. Kemudian di sini sesi pre-London, sesi Asia sih ya. Sesi Asia makan siang. Kemudian di sini 20 sampai ini berapa nih? Ini enggak sih 500 pip, ini koreksi doang. Kemudian dari sini ini pagi ya, ini pagi nggak masuk. Kemudian di sini ini nggak masuk ya, karena dia itu drop retest, dan yang ini memang untuk tujuannya bukan profit taking, ini lebih kepada niatnya turun soalnya. Nggak ada sih ya. Kalau di sini dibilang profit taking, startnya dari sesi London. Sesi London habis, kemudian mana lagi ya? Profit taking nggak ada. Ini 4.200, 4.300. Ini sesi malam hari ya, sesi New York. Kemudian di sini sesi Asia pagi, karena sesi Asia pagi sudah lewat. Berarti kemungkinan di sini sesi Asia juga. Di sini sesi Oke. Berarti kalau dilihat secara historinya ya, minimal adalah berarti kejadiannya terjadi di jam start dari jam Asia makan siang. Kemudian jika memang itu memang terjadi profit taking, akan diikuti di sesi London, pre-London sampai sesi London. Nah itu bakal terjadi drop. Kemudian baru nanti di sesi New York akan terjadi rebalancing sedikit. Dan kalau memang biasanya rebalancingnya itu cepat, berarti kemungkinan sesi New York juga bisa akan melanjutkan profit taking. Maksudnya adalah sesi sesi London itu akan memasuki masa yang dimana koreksinya itu hanya sebatas 800-900 pip. Ingat ya tadi saya katakan di awal, ini potensi masih bisa turun sejauh 1.200 pip totalnya ya kan. Jadi mungkin aja sesi London akan turun 800-900 pip. Kemudian sesi pre-New York dan New York rebalancing, dalam artian dia koreksi naik. Kemudian mendekati tengah malam sampai dini hari baru dia akan ada pelanjutan drop lagi. Kemudian besok sesi Asia akan ada kelanjutan drop lagi sedikit sebelum bounce back lagi. Kemungkinan gitu sih ya. Jadi saya sih saya coba catat ya. Jadi kemungkinannya pre atau pada saat sesi London itu turunnya mungkin ya let's say 700 sampai 900 pip ya. Kemudian pre New York dan sesi New York itu retrace ya, retrace. Kemudian New York PM, New York after lunch ya, baru dia akan drop lagi. Dropnya ini ada sisanya ya, berarti kalau misalnya awal London 700-900 pip, retrace naik lagi, anggaplah retrace-nya ini 300 sampai 400 pip ya kan, berarti supaya total mendapatkan 1.200, berarti kan sisanya ini supaya biar komplit ini bisa turun lagi ya 500 lah, 500 sampai 700 pip lagi ya. Jadi dengan total seperti ini bisa aja marketnya akan lanjut drop seperti itu. Dan besok sesi Asianya akan ada drop sedikit.
drop sedikit sebelum bounce back up. Nah, ini sih. Ya, ini sih catatannya sih. Jadi semoga ini kejadian ya, sesi London di sini beneran drop nanti, atau kan tiba-tiba sekarang ya ini sesi Asia lanjut drop lagi sih. Wah, nggak tahu deh ya. Jadi nggak tahu deh ini bisa kejadian atau enggak hari ini. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Ingat, kita dalam kondisi market yang sangat luar biasa ekstrim. Jangan gegabah ambil posisi. Sekali lagi, kalau ambil posisi pun ingat stop loss-nya disesuaikan. Jangan hajar full margin. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.